Selamat pagi Indonesia. Ya. Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Ya. Kemarin kita sudah berdiskusi mengenai Erlangga Hartarto itu ya. Tapi sekarang kemarin kita tidak ada pertemuan, saya hanya berdua, tetapi ada teman-teman yang berdiskusi melalui Zoom. Ya, Zoom 40 menit, ya, Zoom gratis. Ya. Kemudian mereka bersepakat bertanya, gitu ya, Pak ini gimana ini Pak? Ini ada isu bahwa hutang Indonesia itu sudah demikian besarnya, gitu ya. Ini gimana ini kita ini? Ya udah saya katakan yang buat hutang itu siapa? Jangan pilih orang itu, saya bilang gitu ya. Loh Pak, maksudnya ini kan di pemerintahan kita sekarang kan tidak mungkin jadi pilih gitu ya. Oh iya, ya betul. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwa itu adalah salah kelola. Ya. Nah terus gimana nih Pak sikap kita ini Pak? Ya, baik. Ya, saya ini khusus ya di Jawa Pos ini saya coba Anda baca ini ya di bawah ini ya mengenai hoax atau bukan. Ya, seperti di Jawa Pos ini ya. Nah kita lihat bahwa kebenaran ya itu bisa kita cek. Ya. Caranya gimana kita melakukan pengecekan? Nah hoax ini kan jadi hoax yang sehari kita itu kan dari media sosial ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu WA atau apa yang lainnya ya, atau dari Facebook dan segala macam ya, itu dicek di cross check gitu ya. Nah terus gimana tentang berita ini tentang hutang Indonesia? Kita lihat dulu. Ini saya dapat kiriman ya, kebetulan saya agak malu juga ya, karena kemarin yang berkomentar ya menjelaskan tuh anak SMA gitu ya. Itu dia putrinya siapa itu ya? Saya tidak tahu ya. Dia bercerita tentang definisi ya, definisi PDB saya tidak tahu, terus terang saya tidak tahu apa itu ya. Kemudian dia ceritakan ini loh Pak, yang namanya PDB itu seperti ini. Saya bilang loh kok kamu tahu? Oh banyak Pak, ini ada buku-buku referensi saya diberi ya, bukunya saya diberi ya, ini Pak baca ini Pak, kalau enggak nanti saya antar ke rumah Bapak ya, ikut rumahnya memang kebetulan tidak tahu jauh ya, tapi harus naik motor juga ya. Baik, kita tinjau dulu ya. Kita lihat ini ada suatu suatu pendapat dari seorang ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menyinggung utang pemerintah yang selama 8 tahun terakhir atau era pemerintahan Presiden Joko Widodo naik 3 kali lipat. Waduh, saya mendengar ini juga ngeri gitu ya. Saya dapat ini ya, kembali lagi ini dari saya lupa informasi apa ya, tapi saya diberi ya. Jadi kemudian dia menyebut utang itu digunakan untuk defisit anggaran yang tidak dikelola dengan baik ya. Defisit anggaran cuma ditutup dengan utang pemerintah ya, mencapai 3 kali lipat ya, ujarnya saat pidato politik di lapangan tenis indoor Senayan tanggal 14 bulan 3 14 Maret ya. Nah terus mereka bertanya loh Pak, ini pendapatnya dia itu apa dasarnya? Nah itu kunci ya, saya bilang ya, dia tidak menunjukkan dia dapat data dari mana ya. Ini ciri-cirinya adalah yaitu tadi ya, dia menyebutkan ya, agak tendensius gitu ya, 8 tahun ya, jelas kelihatan itu pemerintahannya Pak Jokowi gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, siapapun boleh melakukan koreksi itu ya. Cuman masalahnya adalah datamu dari mana ya. Nah, karena kita terus ya Bapak yang berbicara sama saya ini, dia seorang sebentar dia dulu pas saya pegawai apa kalau nggak salah dia bekerja di suatu toko ya, penjualan LPG. Dia katakan galau Pak saya, kok seperti ini gimana Indonesia ini ya. Oke. Ya sekali seperti komitmen kita ingin belajar, kita mencari
ya, sebetulnya hubungannya adalah kita ingin mencari mengerti tentang pemilu ini, tetapi ini juga adalah salah satu yang juga mencuat ya berhubungan dengan pemilu ya. Nah, sampai ada yang mengatakan, loh kenapa sih mencuatkan ini kok baru sekarang, kok tidak kemarin-kemarin, nah, tunggu gagalnya dulu tunggu utangnya dulu gitu ya. Nah, sampai saya bilang ya begitulah, ini adalah politik ya. Baik, dianggapnya bahwa dia mengatakan seperti ini tidak menunjukkan data, tidak memberikan data ya. AHY menjabarkan data Kementerian Keuangan katanya, menyebut utang pemerintah 7.733 triliun pada tahun 2023. Belum lagi utang BUMN ya, 1,640 triliun. Nah, ini semua memang diambil datanya benar. Ya, setelah saya cek benar, tetapi ya ada bagian yang tidak benar, bukan angkanya, bukan hurufnya ya. Tetapi di sana katakan bahwa kalau BUMN itu bukan termasuk utang pemerintah ya kita cek lagi nanti ya, itu benar apa enggak saya juga enggak tahu ya. Menurut dia utang tersebut tak lain adalah dampak dari persoalan ekonomi di Indonesia semakin rumit ya, akibat keuangan negara yang dikelola yang tidak dikelola dengan baik. Ini datanya pemenang dari mana dia dapat ya. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membayar proyek-proyek mercusuar ya, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik ya. Loh, ini harusnya dikonfirmasi dengan wong cilik apa bener gitu ya. Ya kalian ya. Nah, ini komentar dari lupa saya ya, ada katakan ini kok nggak dicek tuh, ngomong aja gitu ya. Ya tidak apa-apa, dia kalau ngeliat angkanya bener itu ya. Di sisi lain utang-utang pemerintah semakin memberatkan masyarakat karena sejatinya masyarakatlah yang membayar utang lewat pembayaran pajak ya. Tidak adil jika akibat utang terlewat tinggi ya, akhirnya pemerintah tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional ya. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah. Wah, asik ini ya, sedang bayar pajak disalahkan katanya gitu ya. Ya nanti kita konfirmasi ya, kita konfirmasi ya, artinya kita harus lihat itu ya, bener enggak itu ya. Nah, caranya ya pengecekan informasi ya. Kemudian di sini ada lagi, nah ini yang pertama yang jadi ribut ini ya, dalam politisi senior ya, wakil presiden ke-10 ya, dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Jokowi ya. Hal itu disampaikan saat menyampaikan pidato pada ulang tahun HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan tanggal 20 bulan 5 2023. Pak Yusuf Kala mengatakan ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan di luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk. Nah, ini tidak ada datanya, data dasarnya ya. Itu tadi katanya teman saya, ini kebetulan dia adalah security ya, security hotel yang di atas ya, saya tidak menyebutkan tempatnya ya, di Gunung Panderman ya. Ini ngawur nih, saya bilang kamu jangan marah-marah gitu ya, kalau perlu kamu tanyakan langsung aja Pak Yusuf Kala dari mana datanya gitu ya. Kemudian AHY ya, ini ada ya, dia memperingatkan Anies ya, hati-hati kamu jadi presiden ya. Ya kalau Anies jadi presiden itu utang Republik Indonesia lebih dari 780 triliun ya. Atau mungkin dikatakan berani kamu jadi presiden suruh bayar utang gitu mungkin ya. Pak JK ini menegaskan pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri ya. Dia mengatakan bahwa dia terlibat dalam kebijakan utang tersebut karena menjadi wakil presiden saat Jokowi menjabat periode pertama ya. Namun menurut JK yang lebih penting saat ini adalah perubahan agar utang negara tidak berdampak pada masalah sosial. Nah ini ya, saya tidak itu ya, saya hanya mengambil poin-poinnya karena dari poin-poin itu ada bagian yang tidak terlalu penting untuk kita bicarakan atau kita diskusikan ya. Nah kemudian gini ya,
Salah satu masalah sosial yang disinggung oleh Pak Yusuf Kala adalah sekarang sudah mulai berbahaya. Ya, ibu-ibu pakai tas bagus, ya, flexing, jadi musuh masyarakat. Apalagi pakai tas Hermes. Ya. Bukan dia yang melakukan, ya, maksudnya bukan, ya, tapi suaminya yang ditawan. Suaminya tidak melakukan, istrinya, tapi suaminya yang ditawan. Istrinya ditawan di sini, ya. Kemudian anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat. Ini ada masalah kriminalnya, ya. Jadi anaknya itu, ya, saya kira Anda tahu semua lah, ya, si Dandi atau siapa itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa kita memusuhi anak-anak yang memakai moge, ya. Nah, kita harus hati-hati, ya. Jadi yang atas ini sepertinya alasannya tidak lengkap, ya. Istrinya yang melakukan flexing, istilahnya flexing, ya, misalnya, ya, pamer-pamer, suaminya yang ditangkap. Nggak benar ini, gitu, ya. Oke, baik. Rupanya istrinya mempunyai pendapatan sendiri, ya, sehingga kalau dia melakukan itu, ya, ya tanggung jawab dia, bukan suaminya, ya, karena dia mendapatkan uangnya sendiri, ya, bukan dari dari suaminya, ya. Suaminya jujur itu ditangkap, ya, seperti gitu, ya. Kemudian gini, ya, AHY tadi mengatakan tata kelola pemerintah saat ini tidak berjalan baik, ya, banyak program pemerintah yang terkesan terburu-buru, ya. Kita mencermati tata kelola pemerintah saat ini tidak berjalan dengan baik, ya. Kemudian dia katakan di sini, ya, contohnya, ya, sektor wong cilik kurang diperhatikan. Ia menyoroti program food estate dan lumbung pangan yang tengah digalakkan Presiden Jokowi di berbagai daerah, ya. Menurutnya banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan ini, gitu. Nggak usah dikatakan, Pak, nggak usah dibaca itu. Loh, kenapa saya bilang gitu? Mana? Dia tidak menyebutkan siapa itu akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang menyalahkan itu. Oh, tidak usah dipermasalahkan. Loh, saya bilang ini adalah data dari teman yang satunya, dan benar nih saya cek, ya, itu kata-katanya. Kemudian gini, padahal kata AHY, kedaulatan pangan harusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, ya, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, ya, keberhasilan dan tradisi masyarakat lokal. Ini pendapatnya benar nih, gitu, ya. Ya, tapi menurut mereka, ya, pendapat ini benar yang dikatakan, ya, di mana dia nyuplik saya nggak tahu katanya, ya. Tapi apakah benar ini dilanggar? Nah, itu nanti kita lihat, ya. Oke. Kemudian ini agak ya, agak nyimpang, ya. Artinya tadi berbicara mengenai mengenai utang, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Undang-Undang Cipta Kerja, alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah tinggi. Terus ada yang bilang, ini loh, Undang-Undang Cipta Kerja itu belum ditentukan kok pengangguran sudah tinggi. Ini gimana sih pernyataan ini? Saya bilang, udah, itu ada ya. Kalau Anda merasa aneh, ya sudah, jangan dianut, saya bilang gitu. Anggap itu tidak betul. Ya. Apalagi, ya, di sini dia tidak memakai tidak memakai informasi, tidak memakai informasi informasi, ya. Tadi apa saya katakan tadi, lupa, ya. Ya, dia tidak memakai dasar. Dari mana mengatakan pengangguran makin naik, ya. Nah, kita cek, ya, mari kita cek, ya, apa pengangguran memang naik, ya sudah, kalau memang naik, ya bukan karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilakukan, katanya sih teman saya bilang, kamu komentar saya sampaikan loh, ya. Oh, ya enggak apa-apa, gitu, ya. Karena menurut saya logikanya kok dia berbicara seperti itu bahwa dia tidak mengacu pada suatu acuan yang benar, gitu, ya. Ya. Kemudian ini lagi, ya. Menurut AHY, ia kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance, ya, dan pemerintah yang baik, ya,
atau pemerintahnya baik, akan memicu terjadi ketidakpastian hukum. Ya. Implikasinya kepercayaan dunia usaha dan para investor nasional maupun luar negeri terhadap pemerintah bakal menurun. Ya, ya betul pernyataannya itu. Ya, dia katakan itu betul pernyataannya. Ya, kemudian ada tidak sedikit yang membatalkan rencana investasinya. Loh, ini buktinya apa katanya? Ya kamu cari, ya kalau kamu cari nggak ada, kamu masuk aja ke anunya dia, ya, Instagramnya apa beritahu kamu nggak betul gitu. Nah, jadi ini ada pendapat dari teman-teman ya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Betul, ya. So, malah kalau nggak salah ini katanya dia, ini pernyataannya Pak Jokowi ini, ya, bahwa kita itu sangat membutuhkan investasi. Nah, itu ya, betul acuannya itu. Tapi, ya, tidak sedikit yang membatalkan rencana investasi itu tidak ada datanya. Ya, kalau diberitahu datanya ya kita lihat ya. Baik, sekarang kita lihat heboh utang pemerintah 17.500 triliun. Ya, terus Kementerian Keuangan bilang, woi bombastis ini ya, dan menyesatkan. Gitu. Bombastis tahu ya, jadi artinya dibesar-besarkan, ya kayak bom gitu ya. Kemudian juru bicara Kementerian Keuangan ya, Justinus Prastowo menanggapi sebuah artikel yang menyebutkan nilai utang pemerintah menembus 17.500 triliun. Ya, utang pemerintah sebenarnya 17.500 triliun rupiah. Bombastis dan menyesatkan, ya, katanya ya, membalas pendapatan dari Pak JK ini ya. Yusril mengatakan jumlah utang pemerintah tidak sebesar itu. Sampai akhir Maret 2023, nilai utang pemerintah ya sebagaimana data APBN, APBN kita mencapai 7.879 triliun. Jika dilihat berdasarkan pembentuknya, mayoritas utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara. Ya, nah ini kita mesti lihat ini. Ya, surat berharga negara ya 89,2%. Ya, dari total utang pemerintah. Sementara itu sisanya berasal dari pinjaman. Ya, dengan hal tersebut, Justinus bilang posisi utang pemerintah masih terjaga. Nah, ini kita pelajari juga. Ya. Nah ini yang saya katakan, ada anak SMA yang mengatakan ini loh dasarnya. Oh, saya bilang ya nanti. Ya, kamu banyak bicara sama saya terus beritahu ya. Nanti saya posting ya. Nah ini ya, catatan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto. Ini yang dijelaskan anak SMA itu, saya tidak tahu. Mungkin dia dari IPS ya, saya tidak tahu, mungkin ya. Sehingga tidak benar bahwa sebesar tercatat rasio utang produk domestik bruto PDB sebesar 39,17%. Jauh di bawah batas yang diperkenankan yang diperkenankan dalam undang-undang. Oh ini undang-undang berapa ya? Saya kemarin lihat ya. Ya, di undang-undang itu 60% ya dari PDB. Ya, jika tidak benar dikatakan utang pemerintah lebih dari 100%. Ya. Kemudian lebih lanjut Justinus menjelaskan terkait nilai utang kontingensi. Wah ini istilah-istilah yang kita cari ya dari BUMN yang disebut mencapai 6.000 triliun ya. Ya. Utang kontingensi merupakan utang yang kemungkinan datang di waktu dan peristiwa tidak bersamaan, tidak menentu ya. Menurutnya BUMN tidak masuk dalam kategori kewajiban kontingensi ya. Pasalnya BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Ya, utang BUMN ya BUMN yang harus bayar itu katanya ya. Ya oke. Oh ini ada pernyataan ya. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Kita lihat lagi mengenai ya sanggahan ya pemerintah gitu ya. Nah, tadi Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah 7.879 ya. Ya,
atau 39,17% terhadap produk domestik ya, hingga bulan Maret 2023. Nilai utang itu pada posisi Februari 2023 sama dengan 7.866 ya, atau sekitar 39,09% ya. Jadi naik ini ya, naik berapa persen ya. Nah ini undang-undangnya ada ya, sebab rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yakni 60% terhadap PDB ya. Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik ya, dan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi optimal baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo ya. Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Aduh, apa ini ya? Ya baik, kita nanti akan lihat ya. Tadi mungkin saya akan undang siapa lupa saya namanya ya. Saya undang dia, kemudian tolong jelaskan ya, mengenai apa itu PDB ya. Nah, di sini ada disebutkan ya. Ada penjelasan lagi ya mengenai batas utang maksimal 60% ya. Undang-undang saya tadi salah baca ya. Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, bukan 2023 ya, di mana rasio utang maksimum diperbolehkan hingga 60%. Ini siapa yang membuat gitu ya. Jadi ini dibuat 60% ya. Kalau lebih dari 60% nanti kemampuan membayar kita bagaimana ya, masih bisa makin lemah ya. 60% itu maksimum ya. Kalau saya lihat PDB itu kelihatannya PDB itu adalah kekayaan negara sepertinya, mohon maaf kalau saya salah ya, pendapatan negara ya, karena nanti kita lihat ada ada ranking PDB internasional. Saya pikir apa ini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, dasar dari 60% ini adalah karena ini bentar saya ini ya. Saya lupa ini, kalau nggak salah ini adalah dasarnya internasional ya. Saya nggak tahu di mana ya. Oh ya ini ya. Acuan debt to GDP ratio berasal dari kesepakatan bersama yang terjadi di Eropa ya. Ya mungkin ini berhubungan nanti dengan pinjaman luar negeri. Kita lihat dulu PDB-mu berapa, itu disebut GDP. Saya lupa GDP itu apa ya. Ya karena bukan ilmu saya tidak tahu gitu ya. Jadi kita tidak sendiri ya, ketentuan ini malah sudah ada sejak era 80-an sampai 90. Lalu kita mengadopsi skema tersebut melalui proses adaptasi ya. Ya mungkin nggak tahu adaptasi ke luar negeri ya, bukan. Dasarnya nanti ya, pinjaman luar negeri itu ada dasarnya itu adalah yaitu ya, jadi kita harus mengikuti aturan internasional ya. Oke, perekonomian Indonesia ya tahun 2022 yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku yang mencapai 19.588 19.588,4 triliun ya. Dan sekarang PDB per kapitanya ya, nah kita nanti lihat PDB itu apa, PDB per kapita itu apa ya, itu adalah 71 juta ya. Kemudian PDB per kapita itu apa ya, nanti akan didefinisikan. Saya tanya sama si anak yang ini ya, yang kemarin menjelaskan ya, kemudian nanti kita akan lihat ya. Nah, PDB Indonesia 2023 urutan keberapa? Nah inilah ya kenapa saya menyampaikan, sehingga terlihat bahwa ini adalah mungkin pendapatan negara tersebut ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Indonesia masuk dalam 116
ya, urutan peringkat 100 ke 116 dengan PDB 5.010 ya, US dollar. Ya. Ini per kapita ya, per kapita saya kira ya, per penduduk ya. Ya, produk domestik bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tersebut dan jangka waktu tertentu. Wilayah itu misalnya Indonesia. Ya, dalam 1 tahun Indonesia itu mendapatkan berapa? Ya, nanti akan dijelaskan akan didiskusikan atau saya informasikan ya lebih rinci lagi ya apa itu PDB ya. Atau gini, secara sederhana PDB merupakan total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu ya, yang biasanya 1 tahun ya. Perhitungan PDB dapat menggunakan 3 pendekatan produksi ya, pendekatan pengeluaran ya, pendekatan pendapatan. Ini yang dijelaskan anak itu ya tadi malam ya. Dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung ya, atau pajak neto ya. Oke, nah ini ada di sini ya 10 negara terkaya di dunia 2023 versi IMF. Nah, ternyata di sini ya itu dasarnya adalah ya PDB ya. Jadi ada 10 negara itu ya, Indonesia 116 ya. Kalau kita masih jauh dari 10 negara ya. Ya, yang ternyata yang terkaya itu adalah nomor 10 Denmark ya. Kemudian yang nomor 1 ini sebentar saya lihat dulu ya. Luxembourg. Ya. Di sini sebenarnya Luxembourg nomor 1 karena mempunyai PDB per kapita sebesar 128 juta 819.444 US dollar atau 1,953 miliar per kapita ini ya. Itu sebabnya dia disebut negara yang terkaya ya. Kita lihat di sini PDB yang tadi ya. Nah, jadi dasar dari ini nanti kita lihat bahwa apa artinya PDB ya. Kalau Anda ya kita membahas ini tadi malam ya supaya kita ya istilahnya jangan gagal paham gitu ya. Tadi utang kita sekian ya, apalagi utang-utang diperbesar, tidak ada dasar disampaikan. Nah, ternyata bisa dibuktikan ya, atau ada laporan dari menteri ya, dan saya lihat itu terbuka ya, bahwa yang disebut dengan PDB ya, yang disebut dengan utang negara ya, terus yang disebut dengan maksimum hutang yang boleh dilakukan ya. Kemudian utang itu dari mana ya, tadi sempat disebut ada masalah dengan utang luar negeri ya, padahal utang Indonesia adalah utang domestik dan luar negeri ya. Dan utang luar negeri saya lupa tadi lumayan cukup tidak besar ya. Jadi ini hanya pencerahan ya dari teman-teman diskusi kita kemarin ya, semalam ya, semalam melalui Zoom 40 menit ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat apa ya pencerahan ya. Jadi kita juga ya, saya sendiri juga saya baru tahu ini memang ya, sering dengar PDB, apalagi ada instrumen, ada fiskal apa itu gitu ya. Pengen tahu akhirnya saya ya. Saya kira demikian ya diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Indonesia ya, terima kasih, kita sukseskan pemilu 2024.